DPI episode malam ini, Liverpool ngapa dah? Apa secepat itu harus berpisah dengan Arne Slot? Kalau lo cetak 4 gol, kenapa harus kebobolan 3? Untung Madrid punya Mbappe. 10 tahun rekor buruk Arsenal saat jumpa Munchen berakhir. Chelsea korban selanjutnya, selengkapnya hanya di Dewan Pandit Indonesia. Happy Friday Jam Team! Selamat datang di Dewan Pandit Indonesia! Woo! Ya walaupun hati sendu gitu kan, tapi tetap harus semangat dong. Anyway, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap happy ya di tengah pekan yang banyak pertandingan kemarin. Bakal kita bahas lengkap bersama pandit-pandit kita yang kayak ini berasa line up divisi Humas Liverpool ya. Mungkin beda tapi Liverpool disatuin ya. Ada siap pembela. Ada Mas Sabto Haryo, apa kabar Mas Haryo? Baik dah. Aman ya? Aman. Barcelona Liverpool aman ya? Aman terus pokoknya. Dua-duanya ya. Tapi tenang, Mas Haryo nggak akan jadi bulan-bulanan netizen. Iya karena sih. ini ya, sasakan booknya ada di Rizal Valencia ini. Gimana Zal, udah siap klarifikasi? Berat, tapi ini bersejarah nih. Bisa aja nih Jumat terakhir kita ngeliat Arne Slot sebagai pelatih Liverpool. Jadi tanda tanya besar untuk Arne Slot, tapi akan kita bahas di hari ini lah. Aduh, tapi belakangan emang agak kesel juga ya ngelihat fans Arsenal yang makin jumawa. Tapi emang pantas sih, Iya, kualitasnya emang begitu. Nanti kita bakal bahas. Dan sebelum itu kita akan beralih ke ini nih. Ada rival dari Barcelona yang kemarin walaupun menang, tapi harus kebobolan 3 gol. Hanya membawa satu back, Raul Asensio ya, yang hanya ada di pertahanan itu. Dan Carreras sebagai center back diduetin sama Raul Asensio. Mas Aryo ngeliatnya gimana pertahanan dari Real Madrid yang kemarin bocor banget tuh kalau kita lihat. Iya, bocor, tapi nggak dalam semua game sih bisa dibilang ya. Ya walaupun emang banyak shots ya yang mereka terima di game tersebut. Kalau kita compare dengan game lawan Barcelona menang cukup nyaman juga kan, 6-1 waktu ngalahin Olympiakos. Tapi itu Madrid, startnya kan sebetulnya cukup nyaman ya. Mereka unggul 3-1, ada 1 gol lagi Vini tapi kena VAR juga, katanya offside, sehingga tetap 3-1 waktu break. Lalu mereka golin lagi dan akhirnya skor akhirnya menjadi 4-3 gitu. Kalau gue sih pribadi melihat ini sebagai hal yang sesuai apa yang dikatakan oleh Xabi Alonso, bahwa yang penting adalah kita bisa menghentikan rentetan 3 laga tanpa menang. Kan di 3 laga sebelumnya mereka nggak menang ya. Sekali kalah, 2 kali imbang. Kalah Liverpool ya pertama, lalu imbang 0-0, lalu imbang lagi. Kemarin 2 sama lawan LC. Sebelumnya lawan Rayo Vallecano 0-0. Dan waktu itu gue ngobrol sama Adiani juga kan. Gue bilang bahwa yang mungkin menjegal Madrid adalah tim-tim yang seperti itu, Rayo Vallecano, LC, tim-tim yang Olympiakos, tradisional yang bisa emang menyulitkan Madrid gitu. Kalau ketemu tim besar, mereka justru punya kemampuan untuk bisa menang gitu. Ya kepleset juga waktu lawan Liverpool kemarin ya. Tapi ya itu yang lebih menjadi fokus utama dari Xabi Alonso. Dia rely heavy pada Mbappe dan Mbappe selalu bisa deliver, mencetak begitu banyak gol. Di musim ini top scorer di Champions League, top scorer juga di La Liga. Artinya lo rely on sama 1 orang dan 1 orang itu bisa deliver. Walaupun lo kebobolan 3 gol. Makanya kan selalu gue bilang kalau yang ujaran Justin yang selalu bisa kepake, ya itu untuk Real Madrid. Lo kebobolan 3 tapi lo bisa golin 4. Nah kalau Real Madrid dari zamannya Ronaldo botak pun seperti itu gitu. Mereka menangnya besar-besar walaupun kebobolannya besar juga gitu. Jadi gue nggak heran karena setup dari Real Madrid nggak pernah rely heavily on defense gitu. Jadi mereka biarkan flare di depannya itu berjalan sesuai dengan karakteristik masing-masing dan mereka bisa mencetak gol, dan itu yang penting buat Xabi Alonso. Yang utama lagi adalah dia mencoba menghadirkan authority ketika orang sudah mulai mempertanyakan. Lu bisa nih pegang ruang ganti. Ada Brazilian sekarang kan. Ada Endrick sama Rodrigo yang jarang dimainin, ada Vini yang mulai sering dirotasi, ada ketidakpuasan dari kubu Brazil di situ. Tapi Xabi kan senior juga, abang-abangan juga kan, ketika dia bilang, ini gue bukan rookie, gue udah lama di sepak bola, gue udah di banyak tim menjadi juara, gue pernah di Real Madrid juga pas mendapatkan La Decima, dan juga gue pernah melatih juga di
Sociedad dan juga di Real Madrid gitu. Jangan lo anggap gue nggak bisa handle ini. Makanya dia langsung temuin, dia ngobrol sama pilar-pilar utama lah ya, Iya. yang bisa dibilang agak dispute di situ gitu. Tapi ya harus dilihat ke depannya emang benar nggak si Xabi tuh bisa melakukan itu gitu. Kalau gue pribadi sih melihat bisa. Ini pelatih yang cukup punya kualitas untuk bisa melakukan itu. Jadi ya hasilnya tidak terlalu penting kemarin. Yang penting adalah gimana kita bisa menghentikan 3 laga tanpa kemenangan. Ini yang menarik dari 3 pertandingan yang mereka tanpa menang itu Oke. kan sebenarnya banyak gonjang-ganjing ya. Terlebih ada pemain yang berani ngomong saya yang out atau pelatih yang out itu sosoknya kayak Vinicius. familiar tuh Zal. Sosoknya Vinicius, diduga Vinicius dia sampai sekecewa itu dan memang itu berawal justru yang gue nggak habis pikir dia datang ke kekecewaan itu setelah match El Clasico ya, yang mana itu sendiri lu menang Iya, sebenarnya, iya, tapi iya. lu kenapa harus bersikap kayak begitu? Karena gitu? diganti kan. Itu gue nggak ngerti sih mas, aneh sikap seperti Vinicius ini dan gue harap para pemain berpihak kepada Xabi Alonso. Gue harap kayak begitu, tapi kan katanya udah nggak cuma Vinicius doang, tadi Mas Kepecah Aryo ya? ada tim Brazil, lalu ada Brazil, beberapa iya. pemain senior yang mengatakan mereka juga nggak puas dengan kepemimpinan dari Alonso yang terlalu disiplin katanya ya, Iya, iya. sosok pelatih yang disiplin dan itu tidak dirasakan Nggak cocok sama Gen Z bagi kali ya? mereka. Jadi itu menurut gue sikap yang nggak tepat dari Vinicius, saya yang out atau Xabi yang out, dan gue harap ini ke depannya jadi pelajaran bagi Xabi. Dia punya pengalaman, tapi ini sebuah situasi yang berbeda lah. Situasi bintang dan Vinicius gue anggap salah satu pemain paling senior di Madrid. Dia udah menghasilkan trofi di Liga Champions, dia juga udah delivered. Ini sesuatu yang menurut gue kalau ke depannya kayak begini terus susah sih buat ngeliat masa depan Vinicius di Madrid. Madrid, Bukan ya. Alonso-nya ya. Iya. Gue justru Malah berpihak ke Vinicius-nya ya. Alonso-nya. Justru ini Vinicius kalau begini terus, gue bilang harus ada tindakan tegas nih. Nggak bisa pemain kayak bilang kayak hal seperti itu ke pelatih yang relatif masih baru. Nggak banget lah menurut gue Vinicius. Apalagi- Bukannya lu lebih setuju Xabi out biar gantiin Arne Slot? Ini kesempatan dia mahal ini. Mahal ini kesempatan. Tukar guling aja gue mau. Sama-sama pernah juara kan di liga. Iya, iya. Tapi kalau kita ngelihat kemarin walaupun backline Madrid juga lagi krisis gitu kan, hanya ada satu center back kemarin, tapi terselamatkan oleh Mbappe yang di bawah Xabi Alonso. Kylian Mbappe ini menemukan formnya kembali lah. Iya. Ngelihat Kylian Mbappe kayaknya ini lebih cocok di sistemnya Xabi Alonso ya. Walaupun kalau kita lihat di Ancelotti kan masalah dia kan belum tahu nih posisi Iya. yang pas buat dia, tapi di era Alonso ini posisinya sama tapi lebih form gitu. Iya, lebih ke kayaknya ke 4-1-4-1 ya jadinya ya kan seperti itu. Tapi ya gue sih ngelihat Mbappe di musim pertama emang adjustment. Masalah adjustment ketika dia menjadi sentral yang harus dimainin terus, tapi lu cocok nggak sama Vini pertama kali? Apakah lu cocok untuk main dengan 3, ada Rodrigo juga di posisi itu gitu kan, Rodrigo, Mbappe dan juga Vini. Itu semuanya karakternya ya bisa dibilang mirip-mirip, doyan roaming dari wings, masuk, nembak, tipenya mirip-mirip semua gitu kan. Satu dari kanan, satu dari kiri, satu dari tengah gitu. Dan butuh waktu cukup panjang untuk bisa menemukan formnya si Mbappe itu sendiri gitu kan. Yang orang bilang dia flop di awal kedatangan, tapi 31 gol menurut gue nggak ada flop-flopnya gitu loh. Pemain bisa mencetak sebanyak itu, ya memang tidak mendapatkan gelar di musim tersebut. Tapi gue udah ngeliat, ya ini namanya superstar, lo mau ditaruh di mana, pasti dia akan menemukan performance itu. Beda kayak Isak, beda sama Ekitike, itu kan beda sama Florian Wirtz ya. Pemain-pemain itu kan belum superstar players, belum big profile players, good players. Oke. Tapi bukan superstars. Tapi superstars selevel Haaland, selevel Mbappe apalagi kan. Mbappe kan bisa dibilang abis Messi, Ronaldo mungkin ya sekarang Mbappe gitu. Orang yang bisa gendong satu tim itu kan Mbappe gitu. Jadi ya gue tetap melihat ini pasti akan menemukan formnya. Nah di bawah Xabi ada tweaking sendiri dengan agak sedikit menggeser Rodrigo. Makanya dia termasuk kubu yang kurang puas terhadap kepemimpinan sekarang, di mana kesempatannya kan justru datang ke pemain-pemain yang tadinya nggak dapat kesempatan banyak. Arda Güler jadi main di posisi itu, Kamavinga balik lagi yang tadinya udah mulai hilang, Valverde yang mulai kehilangan tempat di tengah tapi dia digeser ke sisi kanan. Jadi banyak pemain-pemain yang tidak puas dengan performance-nya. Tapi ya selama seperti Xabi bilang, gue selama punya Mbappe, selain dari golnya, ini pemain yang punya karakter luar biasa di ruang ganti. Kita sering lah ngelihat cuplikan dia di Prancis seperti apa, marahin teman-temannya sendiri gitu kan. Bawel dia juga. Iya, bawel tipenya seperti itu karena dia emang winner, dia mau dirinya menang. Ya tipe-tipe Ronaldo kan terlihat egois, Iya. pengen nyetak gol terus gitu. Tapi dia bisa bawa itu ke ruang ganti, bisa ngajak teman-temannya untuk ngikutin levelnya dia gitu. Makanya kenapa kalau misalnya suruh milih gitu Mbappe ataupun Vini, ya gue yakin pasti Mbappe yang dipilih karena
influence dia di ruang ganti itu beda sekali gitu dengan pemain-pemain yang sebelum ini Dan- nggak ada di situ. Dan harusnya Vini sadar ya, setelah momen dia gagal di Ballon d'Or dari Rodri, performa dia kayak gimana sih untuk Iya. Madrid gitu. Dia performanya jauh jauh di bawah standar Vini biasanya, performanya turun drastis. Terlebih kalau kita nggak suka sama Yamal karena terlalu banyak keluar-keluar, kan kadang Vini juga sering keluar-keluar gitu di atas lapangan, di sosial media dia ngelakuin itu. Jadi ya udah tepat menurut gue sikap dari Madrid apabila mendapatkan peran dari Mbappe kayak begini, dan Mbappe sendiri juga kemarin respon dia menaklukkan game tersebut untuk demi menjaga pelatih katanya. Oke. Dia jadi ada respon dari situ, dan gue ngeliat beberapa pemain Madrid kayak Valverde juga berikan sosial media di postingannya dia pengen berjuang lagi. Jadi menurut gue ini sesuatu lagi terjadi di balik layar Real Madrid gitu. Di balik performanya di atas lapangan, tapi di balik layar juga pemain-pemain kayak ngerasa udah mulai kesentil nih. Ya tugas gue harus menyelamatkan pelatih gue karena udah terlalu nggak nyaman pelatih ini diperbincangkan mau di depak lah, mau di apa. Jadi itu situasi nggak menguntungkan bagi Alonso, tapi ya Mbappe pemain yang bisa buat tim lu tuh seolah-olah jadi Mbappe and friends gitu. In an instant dia bisa bikin tim lu instannya berasa. Jadi Madrid cuma Mbappe and friends sih. Gue khawatirnya at some point di musim ini Oke. mereka kan setelah lawan El Clasico sempat unggul leading jauh poinnya. Ah. Tapi sekarang udah bedanya cuma 1 poin lagi Oke. gitu. Ya. Udah tipis lagi. Situasi yang kalau begini terus udah terbukti nggak sustain gitu. Mereka bisa unggul tadinya jauh tapi tiba-tiba ketika tim lagi nggak perform, kebobolan tetap mulai datang, mereka bisa kekejar sama Barcelona. Gue khawatirnya musim kayak musim lalu terulang lagi gitu, Mas. Karena musim lalu Barcelona kan juga sempat jaraknya sempat lumayan jauh sama Madrid, tapi akhirnya kekejar dan akhirnya hilang momentum di sana. Jadi kalau Mbappe kayak begini terus, dan gue yakin dia bakal begini terus, Oke. tapi lini belakangnya masih kayak begitu, menurut gue Masih jadi masih jadi problem, tantangan ya. tersendiri. Tapi asalkan Barcelonanya kayak Araujo gitu terus kemarin ya, mungkin arahnya bisa ke Madrid tetap. Tapi kalau sampai ada perubahan di Januari, gue khawatirnya mereka kepleset lagi sih kalau ngandelin gini doang. Perubahannya juga dibanding musim lalu. Oke. Musim lalu kan, kenapa gue bilang Madrid akhirnya hilang dari jalur juara? Di mana di awal musim gue cukup yakin Madrid yang bakal menjadi juara, ya karena adjustment Mbappe di itu, dan juga cedera yang begitu banyak kan dari Courtois, yang gue selalu bilang, orang bilang cedera mulu yang jadi masalah, tapi isunya Madrid Courtois, Eder Militao, Carvajal, everyone di lini belakang tuh bermasalah. Masalahnya di musim lalu mereka nggak bisa cetak gol. Mbappe nggak banyak golnya di awal, Vini juga lagi struggling banget untuk menemukan formnya di musim lalu gitu. Nah sekarang kan beda, ada masalah di belakang, memang adjustment juga dengan masuknya Hussein, masuknya juga Carreras di sisi kiri, ya kemarin mungkin one of his bad performance ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi depannya bisa cetak gol, jadi gue tetap melihat Madrid sebagai tim yang sesuai dengan apa yang selalu dibilang Justin, dia kebobolan gak apa-apa, yang penting mereka bisa cetak gol, dan itu mereka selalu bisa deliver dengan gol-golnya. Tapi kalau untuk persaingan juara di UCL, Mas Aryo, apakah musim ini masih bisa on track untuk menuju juara Champions lagi? Masih. Masih? Gua kalau misalnya Dengan berbagai macam krisis yang terjadi Menun- tadi masalah. menunjuk 4 semifinalis, itu kan gue salah satunya memang Madrid gitu kan. Madrid, PSG, Munchen, Arsenal. Gue melihat Oke. 4 tim itu yang punya kandidat paling gede lah. Ya kalau in ordernya yang paling atas, menurut gue jadi Arsenal. Dari awal kan gue bilang dia peluangnya lebih besar jadi juara di Liga Champions ketimbang di Liga Inggris. Gue pribadi masih melihat itu gitu. Kalau kemarin kan Mas Firzi udah Coret mencoret si Madrid buat jadi kandidat juara nih, kontender juara UCL. Kalau lu Zal? Ya, kalau gua sih masih naruh dia favorit lah ya. Top 3 lah setidaknya kalau Top Madrid three. masih ada Madrid di sana tetap karena Madrid ya. itu faktor Mbappe, dan sekalipun kalau mereka lagi tampil buruk, mereka bisa aja kebobolan, tapi kemarin faktornya kipernya bukan Courtois. Tapi kalau kipernya Courtois menurutku situasinya beda. Ini kiper yang bisa mengubah situasi jalannya pertandingan. Harusnya lu kebantai, tapi lu jadi nggak kebantai. Bisa juga harusnya lu kalah, lu jadi nggak kalah. Liverpool lawan Madrid harusnya itu berapa kosong menurut Iya gua. sih. Iya. Tapi lu ada punya Courtois, ini kiper yang kalibernya bisa ngubah jalannya pertandingan gitu. Jadi ketika momen mereka udah full tim, mereka menurut gua harus jadi kandidat lagi. Dan di game lawan kemarin, inilah uniknya punya tren ya, yang mana dia kalau defense nggak terlalu oke banget. Tapi passingnya emang Tapi lu punya kompensasi, dia bisa keluar dari tekanan segampang itu. Dia bisa ngirim bola langsung diagonal jauh. Jadi lu ketika momen lu kepres, lu bisa keluar dari tekanan. That's why gue selalu bilang dari awal musim,
ini pemain paling dikangenin sama Liverpool nih. Pemain yang bisa nyaman keluar dari tekanan dan oke defense-nya jelek, tapi lu punya kompensasi kalau lu pengen tadi masa Pekot Justin, kebobolan sekian tapi lu bisa golin sekian, ya lu beruntung lu punya Trent. Dia bisa cheat code, ngirim bola langsung ke Mbappe dan bisa jadi gol. Dan itu menurut gue udah jadi game plan yang kalau Trent bisa fit terus, menurut gue dia punya kesempatan buat nyingkirin Carvajal lah. Karena sejauh ini kan Carvajal masih favorit, tapi kalau performanya kayak begitu terus menurut gue dia punya kesempatan. Kangen nih kayak Rizal sama Trent. Banget, kalau dibilang kangen mah banget gue. Mas Kalau Arya Mas setuju Trent- sama apa yang dibilang Rizal tadi, di mana Trent juga adalah salah satu faktor di tangan Xabi Alonso bisa keluar dari tekanan segala macam. Iya. Ini kan pemain yang memang atribut defense-nya nggak setebel itu ya. Kita selalu bisa identify masalah Liverpool. Ketika kebobolan pasti ada dari Trent sebabnya gitu kan. Iya. Ketika dia dioper bola behind the defense, pasti dia keteteran, suruh ngejar balik, speednya dapet, tapi positioningnya suka keliru gitu untuk bisa menghalau itu untuk menjadi gol gitu. Tapi in terms of kontribusi ke depan, progression ball ke depan, switch play dari kanan ke kiri dan kirinya yang ngejar bola monster semua gitu, modelan begitu. Jadi emang gue bilang kan Trent datang ke Madrid itu udah auto posisi kanan karena udah auto bakal nyetel langsung lah gitu karena dia emang gaya bermainnya seperti itu. Kalau Carvajal mungkin butuh sampai ke byline untuk bisa ngoper. Kalau Trent tuh masih di wilayah lo udah bisa memberikan bola yang se-deadly apa yang diberikan Carvajal, tapi lu nggak perlu jauh-jauh ke depan seperti itu gitu. Ngecit. Ngecit Itu ya. yang ngecit nih kalau Ini punya dia Trent. nostalgia Trent nih kayaknya nih ya. Tapi kalau tadi kita ngomongin soal ini pertahanan Madrid yang lemah, nah ini buat JM Team nih, jangan sampai akinya lemah juga nih, karena pernah nggak sih kalian lagi pagi-pagi nih mau berangkat ke kantor, berangkat kerja, starter mobil malah ngadat. Nah itu tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya, ada yang namanya aki GeForce. Produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. Nah, aki GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia. Jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter, langsung nyala deh. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal langsung pakai aja. Variannya juga lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, semuanya ada. Jadi langsung aja cek di geforcesantini.com atau Instagram di @geforce_id. Jadi kalau pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce aki jagoan Indonesia. Top class. Kita dari Real Madrid menuju ke, kalau dari tadi kita bahas yang lemah-lemah mulu, ini juga tim yang lagi lemah juga nih. Kalau di era Jurgen Klopp kemarin kita bisa mendapatkan 103 dari possibility 105 poin. Betul. Ini 66 dari possibility 105 ditambah Drop off. kekalahan beruntun 12 pertandingan, 9 kali kalah, terburuk dari 1953. Sebenarnya ini ada apa sih Liverpool ini? Tapi- Zal, lu ada ini sebagai divisi humas Liverpool, lu ada klarifikasi dulu nggak Zal? Sebelum klarifikasi, gue mau memastikan dulu. Karena waktu itu gue ngomong transisi, gue diserang, tapi nyata Mas Aro sependapat sama gue. Oke. Kalau kali ini kan gue masih bilang kasih kesempatan ke Arne Slot. Mas Aro masih kasih kesempatan apa enggak, Mas? Enggak. Kali ini mungkin kita beda nih, telak nih bedanya nih. Bedanya kali ini telak. Tapi kalau gue pribadi, ini kan dia beruntung kemarin masih dikasih kesempatan Arne Slot ya. Katanya masih sampai 2 game ke depan. West Ham tapi sama ini West Ham dan juga Sunderland. Tapi judulnya udah bukan lagi perbaikan, tapi 6 poin dari 2 game. Artinya yang must satu win midweek game. kan? Midweek Iya, di iya. hari Rabu nanti, Rabu ke Kamis. Jadi tuntutannya udah begitu besar dan menurut gue ini sesuatu yang harus dipecut emang Arne ini karena belakangan performa begitu menurun. Dan yang gue heran di game lawan PSV ya, babak pertama itu gue ngira gol bakal datang gitu. Karena intensitasnya dapet, Ya, respon mereka iya, setelah iya, kebobolan iya. bagus, main juga ada peningkatan, tapi momen half time dan masuk ke babak kedua, semuanya instan hilang aja begitu. Dan momen ketika kebobolan, mereka langsung kayak hilang lah pikiran mereka dan malah gol malah ngalir terus. Dan ini bisa dilihat statsnya 63% dan juga expected goal 2,50 ya. Dan gue yakin mayoritas datangnya di babak pertama karena di babak kedua nggak terlalu banyak peluang yang bisa dikatakan peluang besar bagi Liverpool gitu. Jadi di babak pertama sebenarnya main bagus dan kunci di musim ini Liverpool kalau nggak menang ya kalah, nggak ada serinya gitu. Dan juga kalau kita lihat semua kekalahan Liverpool di musim ini selalu diderita setelah mereka kebobolan terlebih dahulu. Oke. Jadi situasi Liverpool cuma menang sekali dari ketika mereka ketinggalan itu lawan Frankfurt. Tapi kalau kita tarik mundur ke musim pertama Slot, dia emang punya reputasi kalau udah ketinggalan duluan, sulit buat menang gitu. PSG leg kedua kan ketinggalan duluan, Iya. sulit buat kembaliin keadaan. Dan kayaknya musim lalu gue itu nggak nyampe 5 lah. Gue research tadi, gue lihat mereka kalau udah ketinggalan terlebih dahulu, nggak bisa menangin jalannya pertandingan. Oke.
Walaupun di awal musim ini sempat works ya. 5 pertandingan awal kan tapi selalu kejebak. golin duluan. Oh, Golin iya, iya. duluan Disamain, Akhirnya terus cari lagi. Iya, iya, butuh iya, menit iya. 83 untuk golin. Iya, Selalu begitu. Semua pemain Selalu tuh begitu. Ciesa, Mumoha masukin semua. Tapi selain itu dalam 2 tahun gue nggak ngeliat ini pelatih punya kemampuan buat balikin keadaan. Itu sesuatu yang terkuat di era Klopp, situ faktor itu. Mereka ketinggalan, lu mau ketinggalan 2-0 juga masih bisa balikin keadaan gitu. Tapi di era sekarang bersama Slot, kelihatan kalau udah ketinggalan dia nggak punya plan B yang bisa membalikan jalannya pertandingan. Dan itu menurut gue sesuatu yang bisa aja membahayakan karir dia. Makanya tadi gue bilang di pembukaan, bisa aja nih Jumat terakhir kita bahas Slot nih. Gue khawatir akan masa depan dia sejujurnya. Gue udah mulai khawatir 2 game ke depan. Masa ada mungkin. Tapi ngeliat stats ini kayaknya emang bikin kita ngerasa kayak era Brandon Rodgers sama Roy Hudson nggak seburuk-buruk itu ya Lebih kayaknya buruk ya. gitu. Kalau Sarah gimana? Ya kalau bicara hasil seperti ini baru dirasain tahun 53, 54 kan artinya 70-an tahun kan. Iya. Lu baru merasakan rentetan kekalahan hasil buruk sebanyak ini. Dan itu semakin memperbesar pertanyaan gua terhadap Arne Slot itu. Ini kan banyak yang compare dan Rizal pernah nulis juga kan kemarin di X ya. Gimana X winners di musim lalu pasti ada yang struggle di musim berikutnya gitu. City lah contohnya di musim lalu mereka kelihatan banget struggle gitu kan. Tapi se-struggle-strugglenya City, gue masih melihat ada cahaya di ujung terowongan gitu loh. Kalau gue bicara City, makanya kenapa gue bisa mengatakan itu terhadap Chelsea yang sepanjang musim dibilang buruk, gue masih percaya seperti itu. Arteta lah dalam berapa tahun, gue melihat apa. Lalu si Amorim, gue selalu melihat the way they play. Itu masih ada sisi positifnya. Positifnya ya. Liverpool tuh nggak ada. 3-0 lawan Forest, gue pikir tuh udah paling parah. Wah ini udah nggak ketolong nih. Ya ampun, lawan PSV Anfield. dan klub Belanda lagi jelek semua di Eropa lah. Kalau kita lihat tuh penampilannya sulit lah untuk bisa sekedar mengimbangi tim-tim yang kualitasnya mungkin kalau di atas kertas di bawah mereka gitu. Tapi mereka nggak bisa perform gitu. Tapi yang membedakan kemarin PSV sama Liverpool, daya juang gila di atas lapangan tuh kayak rela mati gitu. Bola first ball, second ball segala macam mereka coba rebut. Liverpool kayak kebingungan sendiri gitu. Ketika pressingnya juga bukan seketat itu juga yang dilakukan oleh PSV. Buktinya kan possession masih dipegang, shots masih ada. Tapi momen-momen krusial di mana lo harus memenangi duel-duel, itu Liverpool nggak bisa memenangi itu. Dan gue udah melihat itu di beberapa game terakhir. Artinya kan Slot nggak bisa melewati krisis ini. Musim lalu, ya gue angkat topi juga sama Slot yang gue bilang gue salah menilai dia. Tapi ternyata apakah ini basian dari timnya Klopp di musim lalu, ada adjustment di sisi Gravenberch dan dia bisa maintain performance timnya sepanjang musim. Decision making di atas lapangannya, on game managementnya dia selalu tepat juga kan pergantian pemainnya. Apa yang dia address menjadi masalah di game berikutnya bisa dia perbaiki gitu. Lah di musim ini gue nggak lihat dia bisa melakukan itu gitu. Krisis demi krisis datang, musim lalu nggak ada krisis sehingga semuanya kelihatannya mulus-mulus aja. Oh ini pelatih emang bagus. Ya lu nggak teruji oleh krisis. Apalagi krisis berkelanjutan seperti ini. Publik ya Liverpool Echo aja udah sebel banget kan ngelihat dia di pinggir lapangan. Lu nggak nunjukin quality lo as a manager atau coach di pinggir lapangan gitu. Apa sih yang lo bisa kontribusikan ke pemain-pemain lo gitu? Lo ubah situasi atau seperti apa? Lo panggil siapa untuk semangat atau apa? Gue nggak ngelihat itu juga dari Arne Slot. Makanya ketika berapa minggu lalu mungkin kita ngomong sama Rizal, give him time, 3 pertandingan mungkin make or break istilahnya Rizal. First game oke, second game oke, ketiganya dibantai sama City. Berpengaruh itu kan kemarin. Dan rentetan itu masih berjalan sampai sekarang. Gue nggak ngelihat etos kerja dari pemain Liverpool itu berada di level yang seharusnya. Jadi ya tugas pelatih untuk bisa menaikkan itu nggak kelihatan sama sekali. Yang dibutuhkan itu bukan the quality of the players. Kualitasnya justru membaik dengan datang pemain-pemain ini. Tapi gimana lo caranya pemain ini bisa memainkan sepak bola di level maksimal. Nah itu kan sampai sekarang gue nggak ngelihat itu. Semua pemain. Dan yang kedua mungkin ini juga Jal. Kemampuan dia untuk bisa mengistirahatkan pemain-pemain yang jelek. Itu juga menjadi masalah. Gakpo dimainin terus. Ya Kerkes kadang gantian. Konate terus-terusan nggak pernah diganti. Salah nggak pernah diganti. At some point lo harus
Iya. Oh, lo tunggu dulu ya. Lo lagi berapa pertandingan, lo nggak memberikan impact, justru jelek. Nah itu kan juga kemampuan manajerial dia kan. Nah itu yang nggak gue lihat juga. Dan tadi Mas Aryo sempat nyinggung ibarat kayak di dalam terowongan lihat cahaya gitu di ujungnya. Kalau gue juga ngeliat cahaya tapi bukan cahaya kebebasan. Cahaya apa tuh, Zal? Kereta datang lagi gitu. Ibaratnya gue ngeliat, di ujung cahaya nih. Kereta lagi. Nabrak gitu Kereta ya, lewat, kayak. udah misalnya cahaya lagi. Kereta lagi ketabrak mulu jadinya. Dan gue khawatirnya bagi Arne, ini gue makanya senang disentil gini, makanya rapat darurat kemarin kan. Gue khawatir Walaupun gak ada hasilnya kayak kemarin. Walaupun di pertandingan. Tetap aja kalah ya. Tapi gue khawatirnya dia ngerasa situasi dia aman-aman aja. Karena dia modal tahun lalu udah juara gitu. Gue khawatirnya begitu. Oke. Toh gue musim lalu juara tanpa di backup, masa lu mau mecat gue. Jadi ini momen yang harusnya pecutan buat dia. Ternyata nggak sesoft itu loh nih FSG. Dia bisa aja kalau lu rentetan nggak berubah positif, lu bisa aja ditendang dari tim ini. Dan gue yakin udah ada perbincangan untuk opsi pengganti lah. Itu situasi menurut gue udah dipertimbangkan. Tapi ya gue sepakat, bahkan kalau udah ketinggalan biasanya plan B-nya cuma Konate diganti, Terus Gravenberch dimundurin. Van Dijk sisain sama Gravenberch. Iya, Gravenberch yang dimundurin dan masukin striker ekstra kayak begitu. Dan itu menurut gue gitu kan. istilahnya di 90-an ada tuh taktik kayak begitu. Kamikaze football kan. Kamikaze football, sepak bola bunuh diri udah. Tapi lebih kayak taktik frustasi berarti. Iya, makanya kamikaze. Kalau Iya kan? nyerang semua, kalau gagal ya lu bunuh diri. Ya kayak Lu kemarin bakal PSV kebobolan. kan. That's why lawan Golnya Gakpo kan. Iya, that's why lawan Palace, lawan Chelsea, lawan MU. Mereka mungkin kamikaze football itu dapetin gol penyama kedudukan, tapi di menit terakhir kebobolan semua itu game 3 seperti itu. Jadi menurut gue plan B slot memang buruk dan gue nambahin dari situasi Mas Aryo tadi kan ada 2 faktor yang bikin dia pelatih elit atau enggak. Menurut gue faktor ketiganya adalah ketika lu udah di backup dengan pemain baru, lu bisa beradaptasi nggak dengan pemain-pemain itu. Dan itu situasi yang menurut gue sampai sejauh ini Arne Slot nggak bisa manfaatin hal itu lah. Padahal ini udah di backup gitu. 3 faktor itu menurut gue sangat damaging buat dia, mengkhawatirkan bagi dia. Dan soal back kanan Liverpool lagi-lagi ya. Selain Arne Slot, gue rasa ini harus kita tunjuk juga ke football director Liverpool, yaitu Richard Hughes. Ya. Karena gimana bisa musim ini udah 12 pertandingan lebih, 15 pertandingan, tapi lu udah main dengan 6 right back. Total Jones, Szoboszlai udah di sana, Bradley udah di sana, Frimpong udah di sana, Endo juga udah pernah di sana, Gomez pernah di sana. Ramsey. 7 bahkan kalau ada Ramsey kemarin kan seperti gimana bisa lu menghadapi musim ini belum separuh ya, masih di November tapi udah menjelang akhir lu udah main dengan 7 right back. Itu artinya apa? Ya artinya lu sadar ini situasi lemah banget di posisi ini dan itu sampai sekarang menurut gue nggak ketemu solusinya dan berat bagi gue. Tapi ironinya yang gue lihat adalah 3 pemain kalau menurut gue yang bisa membawa secerca harapan baru, Ekitike, terus Chiesa dan juga satu lagi si Szoboszlai. Tapi 3-tiganya tuh Szoboszlai juga hampir diganti sama Wirtz, terus juga Ekitike juga malah kadang Arne Slot lebih mempercayakan Isak daripada Ekitike, terus juga Chiesa nggak punya banyak waktu bermain gitu. Ditambah pertahanan Liverpool ini tadi yang sempat disinggung sama Rizal, apakah faktor nggak dapetnya Gehi Mas Aryo di bursa transfer kemarin yang bikin ini kan squad depth dari backline Liverpool kan nggak terlalu dalam gitu. Ini masalah utama yang bikin sampai sekarang tuh pertahanan Liverpool jadi hancur-hancuran sampai kayak gini. Kalau lo nggak dapet Gehi, tapi lo kehilangan entah Van Dijk entah Konate, ya mungkin ceritanya bisa seperti itu. Lo kehilangan satu sosok dari 2 pair lo. Dan lu nggak dapat mengganti. Nah itu masuk akal kalau argumentasinya adalah seperti itu. Tapi kan ini kan masih duet terbaik lu dari berapa musim ke belakang. Ya lu nggak dapat Gehi, ya memang lu sering, emang selalu target lo dapat kan nggak selalu. Iya. Jadi gimana 2 pemain ini yang dalam berapa musim terakhir menjadi pemain terbaiknya Liverpool lah ya. Kita bicara begitu Van Dijk agak sedikit turun, Konate bisa step up, bisa ngeliatin leadership dia. Tapi ini di musim ini dua-duanya nggak bisa memperlihatkan itu gitu loh. Jadi yang seperti gue singgung di hari Senin, gue bilang masa sih 2 pemain jago musim berikutnya langsung bego 180 derajat kan nggak masuk di akal gitu loh, kecuali lo baru sembuh dari cedera atau apa itu ada itunya lah. Tapi ini kan enggak, ini kan masih segar dalam kondisinya, selalu fit 100% untuk memulai sebuah game, tapi lo nggak bisa deliver the same quality seperti di musim lalu. Di 5 pertandingan pertama itu aja udah kelihatan kan gimana bolongnya lini pertahanan, gimana lo terekspos dengan counter seperti itu, kebingungan antara pemain-pemain belakang itu untuk bisa menghalau serangan lawan. Dan faktor lain lini belakang emang itu menurut gue faktor yang krusial ya, apalagi Leoni juga susah kan. Mending lu jelaskan langsung aja ini Zal. Karena kan dari tadi ngomongin soal lini pertahanan Liverpool yang ancur-ancuran, terutama kemarin match lawan PSV, ini akan dijelaskan secara jelas dan detail oleh Rizal Palevi. Jadi silakan Rizal, jelaskan kenapa Liverpool harus ancur-ancuran.
Yap, performa Liverpool menghadapi PSV memang performa yang sangat-sangat mengecewakan. Menurut gue kebobolan 4 gol di Anfield dan bikin Anfield jadi nggak ada fear factornya lagi gitu. Ini situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi Liverpool, tapi gue bakal breakdown soal situasi kebobolan di gol kedua bagi PSV ya, yang mana dicetak oleh Gustil, yang mencetak gol sangat brilian, memanfaatkan lengahnya pertahanan Liverpool, dan itu kenapa tadi gue bahas Liverpool performanya di babak pertama dan di babak kedua kontras banget, bedanya jauh banget. Dan kita akan bahas kebobolan is one thing ya, tapi yang gue kecewakan adalah begitu gampangnya pemain di area ini melewatkan situasi pressing dari Salah langsung lewat dan pemain bisa langsung ngirim bola dari area ini, kirim ke sini, nih pemain nggak perlu ekstra usaha lagi, nggak perlu kontrol bola, nggak perlu ngapa-ngapain, tapi dia bisa langsung menceploskan ke gawang Liverpool yang dikawal oleh Mamardashvili. Tapi kalau kita lihat di sini, menurut gue, kalau gue bisa analisa ya, sepanjang musim ini udah kelihatan sebenarnya, yang mana keinginan Liverpool untuk mendatangkan sosok number 6 murni di musim ini, itu mulai kelihatannya di sekarang-sekarang. Musim lalu nggak kelihatan karena Gravenberch menawarkan situasi yang berbeda. Tapi situasi sekarang, banyak kondisi yang mana Gravenberch punya kebebasan dan dia hasilnya yang harusnya number 6 bisa menjadi filter di area ini, tapi kosong. Ini situasi udah sering kita lihat di musim ini yang mana Gravenberch tuh lebih banyak ngisi di setengah lapangan ke atas. Dan itu situasi yang pernah dia bilang juga, musim ini beda dari musim lalu, apa kata Gravenberch, dia punya freedom di musim ini. Dia ditawarkan kebebasan dan dia ngambil. Dan menurut gue itu adalah salah satu musim lalu itu istilahnya make up doang lah. Make up yang bikin Liverpool kelihatan kayak baik-baik aja tapi padahal masih butuh number 6. Mas Aryo pasti bilang, kan punya Endo. Tapi menurut gue Endo bukan di level untuk bermain di sistem kayak begini. Jadi mungkin nanti akan kita bahas lagi sama Mas Aryo. Tapi menurut gue faktor pertama adalah ketidakhadirannya number 6 murni di situasi ini. Dan yang kedua, Kerkesh. Menurut gue dari situasi backline aja dia udah nggak ideal. Yang mana Konate dan Van Dijk udah bikin garis. Dia pada step up. Tapi Kerkesh memberi keputusan yang mana dia malah lebih dalam dan dia ngikut terus. Ini faktor yang menurut gue udah kelihatan juga dari game lawan MU yang mana Van Dijk beberapa kali ngasih gestur dia nggak terlalu percaya sama Kerkesh dan itu mempengaruhi kepercayaan diri dari seorang Kerkesh dan terbukti dia kebawa sampai ke belakang dan ini memberi impresi yang buruk bagi Kerkesh. Tapi kalau lo inget-inget, game lawan Palace yang mana ada crossing ke area sini, Kerkesh malah lebih milih ketimbang buang bola ke area sini clear, dia malah buang ke throw in dan berujung gol ke Nketiah. Lalu gol Newcastle yang mana Bruno Guimaraes nyetak gol di back post ketika duel lawan si Kerkesh. Abis itu ada juga game menghadapi Brentford yang mana gol lagi-lagi dikirim ke area back post dan Kerkesh lepas ke penjagaannya. Menurut gue kita udah bisa menyimpulkan kalau kelemahan Kerkesh adalah bukan dari situasi 1v1, bukan dari situasi 1 lawan 1 ketika lawan winger, kita lihat dia lawan Madueke bagus, tapi situasi yang mana dia harus antisipasi crossing, spam crossing dari lawan, itu Kerkesh menurut gue antisipasinya lemah banget. Jadi menurut gue situasi gol ini adalah salah satu bukti lagi yang mana Kerkesh tidak sangat nggak nyaman ketika harus berhadapan dengan crossing yang tipenya switch play ke area sini, dan ini menurut gue sangat-sangat menyakiti Liverpool. Jadi menurut gue kesimpulannya itu faktor nggak punya Gravenberch, sosok number 6 murni di posisi ini, sosok number 6 yang bisa menjadi filter pemutus serangan itu benar-benar kehilangan, dan faktor kedua adalah faktor Kerkesh belum bisa memberikan impresi yang baik sampai sejauh ini. Jadi menurut gue dua faktor itu yang bikin Liverpool begitu kesulitan dari musim ini, dan time is running out buat Arne Slot, dan menurut gue udah mulai khawatir akan masa depan dari Arne. Ketidakhadirannya number 6 murni. Jadi kalau bisa dibilang ini kan problem dari musim lalu harusnya, tapi di musim lalu Gravenberch bisa menambal di posisi itu. Berarti ini bisa dibilang bukan cuma salah Arne Slot, tapi juga Richard Hughes sebagai sporting director yang nggak jadi memasukkan atau membeli number 6 murni, hanya mengandalkan Endo di posisi yang punya kapabilitas itu. Iya, kalau Slot bisa memastikan Gravenberch main di kondisi yang selalu bagus, ya mungkin nggak akan masalah. Tapi kalau bisa melihat pemain lo nggak perform seperti musim lalu, tapi nggak ada something yang menunjukin lo bisa memperbaiki dia. Gimana lubang-lubang yang kita tahu yang menjadi masalah, wingback berapa kali bermasalah. Makanya tadi Rizal bilang pergantian sampai 7 wingback, terutama di sisi kanan. Di kiri pun seperti itu kan, antara Kerkesh, kadang-kadang si Robo masih dimainin di situ. Si Mikas dijual sih. 3 nggak ideal sih, 3 mas. Di Roma bagus lagi dia. Bener. Puncak itu jimat loh itu. Iya, karakter bagus tuh. Jadi lu mulai kehilangan di posisi
wingback lo terutama dalam sisi defense. Ketika lo ketinggalan di posisi itu, Gravenberch di musim lalu kan selalu bisa mengcover. Mau kombinasi sama Sobo lah, geser ke kanan dan Gravenberch ke kanan untuk nutup posisinya Bradley atau TAA pada saat itu. Kiri ketika Robo atau Simi juga, maka bisa turun ke kiri, dibantu sama Gravenberch. Selalu ada pelapis atau penyaring yang tadi Rizal gambarin itu. Posisi itu tuh gak pernah kosong. Tiap kita lihat gol-gol Liverpool, detach banget kan. Pemainnya tuh jauh-jauh banget. Lah ini kemana sih? Kok di situ Gakpo? Kok di situ posisinya kemana-mana? Pemainnya tuh jarak antar pemain, terutama di lini depan kotak penalti itu sangat lubangnya cukup menganga. Makanya itu yang bisa di-identify sama lawan dan bisa langsung di-execute. Ditambah lagi koordinasi Konate sama Van Dijk makin apa ya? Gue udah kehilangan kata-kata lah gue untuk ngelihat kombinasi dua itu ya. Karena ya bisa nyemplung sedalam itu gitu loh dari sisi kualitas gitu. Kalau Kerkesh ya kelihatan banget bukan elite left back. Lu jaga pemain berapa kali? Zonal markingnya selalu salah juga. Ketika tadi Rizal jelasin juga ada bola-bola masuk, selalu dia menjadi pemain yang membuat pemainnya jadi onside. Itu berapa kali kelihatan di posisinya Kerkesh. Lu ngejar pemain, ketika lu ngelihat dua back center lu mengarah ke luar, ya lu pasti harus ada di depannya dia dong. Lu di belakangnya dia, udah pasti lu bakal ketinggalan, lu udah pasti nggak bisa ngekat dia, dan kejadian dengan begitu mudah bola disambar tadi sama pemain PSV gitu. Gue khawatirnya Kerkis itu kan musim lalu bagus sebenarnya, tapi emang di levelnya Bournemouth. Tapi kan dia exceptional banget sebagai left back dan biasanya situasi kayak gini kan, lu kalau punya center back kayak Van Dijk, kalau lu lihat video-videonya dia galak banget sebenarnya, teriakinnya kayak onside, tarik. Gue khawatirnya Van Dijk yang udah begitu dianya nggak dengar gitu, atau dianya nggak terkoneksi dengan baik. Waduh, udah bertahun-tahun di Inggris, kalau masih nggak ngerti kebangetan sih. Tapi Kerkis memang mengkhawatirkan. Dan ada dinamika kali. Udah terjadi sih kayaknya mas, kalau itu mas kayaknya udah terjadi kayaknya kalau ini. Jadi situasi yang nggak ideal, tapi mungkin ini mas bedanya kita nih sejauh ini nih. Kalau Mas Aryo udah menyerah, kalau gue setidaknya kasih sampai Desember untuk Arne gitu. Kasih kesempatan Sal. Tapi nggak banyak. Tergantung. Cuma 2 game 3 game. Makanya ketemu Richard Hughes, dia bilang I'll give you 1 week. Ya coba nih 2 game ini. Lebih-lebih 3 sebenarnya kalau sampai weekend depan ya. Itu pun kalau ketemu masih pelatihnya Arne Tapi Slot. kalaupun menang tapi permainannya masih sama aja menurut lu? Menurut gue at this point yang penting menang dulu deh. Yang penting menang dulu. Emang permainan dituntut untuk lebih baik ya. Tapi kalau untuk situasi kayak gini, lu memutus rentetan buruk, kepercayaan diri lagi drop, yang lu butuhin 3 poin. Itu situasi yang benar-benar dibutuhkan. Dan juga faktor lawan juga menurut gue ideal. Tapi gue takutnya West Ham itu musim lalu game terakhirnya MU sama Ten Hag loh. Jadi dia kalah tuh dipecat di situ tuh. Gue khawatir nih ada bad omen di sini dan jadi lagi bagi Liverpool, tapi itu bisa aja terjadi. Tapi kalau faktor yang membedakan ini mas, menurut gue adalah ketika Desember nggak ada salah gitu. Ini menjadi faktor Arne Slot bisa nunjukin diri, kesempatan bagi dia. Kalau tim gue tuh udah waktunya move on dari Salah, itu pembuktian bagi dia bisa nggak ngelakuin itu. Tapi kalau ternyata nggak ada Salah tetap drop juga, ya artinya masalahnya udah jelas di mana lah. Jadi kan tugas kita adalah kalau bahasa sana mencari gajah dalam ruangan kan. Yang mana yang gajahnya nih? Takutnya selama ini emang yang menjadi masalah tuh Salah, bukan Slot. Jadi menurut gue periode Desember tuh harusnya ideal untuk ngeliat kemampuan terbaik dari Arne Slot. Emang dia pelatih elit atau just another Brendan Rodgers yang ketolong sama Suarez. Nah, bedanya ketika nggak ada Salah, Klopp tuh selalu bisa ngebuat timnya tetap bisa scoring goals. Pengganti-penggantinya Salah, mau kontribusinya berupa siapapun, tapi secara kolektif, Nunes bisa step up, Diaz bisa step up. Pokoknya pemain-pemain yang diharuskan untuk mencetak gol saat nggak ada Salah, mereka bisa cetak gol sebanyak bahkan lebih banyak dibandingkan ketika ada Salah. Nah, bahkan iya itu kan yang bisa membedakan elite coach seperti Jurgen Klopp. Dia bisa melakukan itu. Nah, ada Salah aja dia nggak nunjukin itu gitu. Gimana nanti ada Salah? Gue terus terang aja ya masih, karena nge-identify sebuah masalah sangat lama. Belum lagi lu harus solve masalah itu. Jadi lo ketika kita udah lihat ini kok nggak diubah-ubah ya. Kita sebagai orang yang terus mengamatin permainan Liverpool, kok ini nggak diubah ya? Lo butuh 7 game, 8 game baru lo ubah. Adjustment dulu kan untuk melewati perubahan itu. Jadi udah lama ngidentify masalahnya, mencari problem solvingnya dari masalah itu juga lama banget. Jadi kalau gue bilang nunggu sampai akhir musim agak berat juga sih gue. Boxing Day lah ya. Boxing Day, Natalnya interview dulu. Ideal kan? Lagi nih. Ideal kan begitu. Jadi tanpa salah berarti season start from now, Sal. Udah. Masih ada kata-kata itu lagi, Sal. Udah gue balik. Soalnya posisi Liverpool kan nggak berada pada situasi
lo nggak lolos Eropa, lo nggak bisa terima itu. Lo posisinya pasti harus lolos Eropa. Nah, kalau sampai akhir musim dia nggak lolos Eropa, ngapain lo pertahanin dia gitu kan? Iya Sayang banget. Dan itu kan gue udah ditagih juga tuh, mana Bang Riza katanya season starts from now. Simple aja. Kalau emang nggak start from now, artinya udah end bro. Musimnya udah berakhir, udah balik lagi ke jalur. Jadi situasi yang sulit. Tapi 3 game menurut gue krusial. 2 game bahkan. Kita lihat aja karena kayaknya juga nggak ada pelatih yang ideal untuk menggantikan sosok Rashford sejauh ini, momen ini. Jadi kita lihat aja gimana Liverpool nasibnya setelah ini. Tapi tentunya sambil menunggu gimana nasib Liverpool buat kalian GM Team tanggal 30 November nanti jangan lupa nonton The Juara 3 karena bakal ada 10 kategori pertandingan yang dijamin panas dan penuh kejutan. Dan yang paling bikin pecah nih ya, bakal hadir juga tim-tim favorit seperti Rans, Podcast Hancur, Vindes, plus deretan sport influencer tanah air yang siap bikin lapangan makin terpadel-padel ini ya. Semua keseruannya dipersembahkan oleh Yuasa yang selalu menyalakan harimu. Jadi catat tanggalnya di tanggal 30 November, ingat ya 30 November. Siapin waktunya dan jangan sampai ketinggalan The Juara 3 hanya di JMTV. Itu dia. Nyalain loncengnya dari sekarang nih JM Team nih. Dari Liverpool yang sedang terseok-seok kita beralih tim yang kayaknya udah kandidat juara nih ya. Juara Champions League, juara Premier League, udah kayak favorit banget ini ya. Ada Arsenal yang menutup 10 tahun catatan buruknya saat berjumpa raksasa Jerman si Bayern Munchen ya. Akhirnya terpecahkan nih setelah kemenangan 3-1 kemarin nih ya. Dan kalau kita ngomongin soal Arsenal, coba kita bahas satu persatu. Kita mulai dari lini pertahanan, coba. Dimana kemarin kan si Gabriel sempat cedera, orang bilang bakal jadi masalah ini ya. Tapi Mas Aryo juga sempat ngasih statement kemarin belum teruji lawan Spurs. Dan di match kemarin dengan Munchen yang nggak bisa masuk ke final third juga, apakah udah teruji juga kemarin pertahanan dari Arsenal ketika lawan Bayern Munchen, Mas Aryo? Ya, di satu sisi agak teruji juga ya. Maksudnya kan ada satu gol yang tercipta dalam skema yang mungkin gol paling bagus ya, gol itu ya. Golnya Kimmich dari jauh ngumpan, volley langsung disamber juga. Dari tengah gitu. Itu sebuah set piece atau apa ya? Set up open play yang begitu fantastis lah. Yang gue lihat dari Arsenal dalam 3 pertandingan terakhir, mereka udah nggak clean sheet loh. Iya nggak? Betul. Sunderland awalnya. Iya, 2 sama Sunderland, 4-1 menang memang, 3-1 menang lawan Munchen, tapi sebelumnya berapa? 8 pertandingan? Mereka clean sheet, menang dan clean sheet gitu kan. Artinya klub-klub sudah bisa mengcrack apa yang terjadi pada Barcelona dengan high defense-nya Hansi Flick. Ketika lo udah ke-crack, lo ngasih sampel buat lawan atau tim-tim, gini loh cara nge-crack pertahanan dari Arsenal. In a way, itu terbukti ketika tidak ada pairing, bingung juga mereka dalam situasi itu. Tapi memang lini tengah mereka dengan luar biasanya Declan Rice, Zubimendi, breakthrough player, best player menurut gua Arsenal ya Zubimendi lah ya. Dia bisa coverage area seluas itu, dia bisa main setenang itu, very composed ya as a pemain 6, tapi tetap dengan style yang begitu elegan gitu. Nggak ada gerasak gerusuknya nih pemain bermain, tapi tenang banget, tapi deadly banget dalam memegang bola. Ini berpengaruh juga terhadap saringan pertama, bola-bola datang ke lini pertahanan. Yang gue bilang teruji ya mungkin kalau mereka berhadapan sudah lewat dari barisan tengahnya, itu yang belum teruji gitu. Tapi dengan karakter lini tengah mereka yang begitu kuat, akhirnya terjaga juga defensif. Mungkin Arteta juga menyadari bahwa Mosquera dengan Saliba mungkin nggak setenang ketika Gabriel ada di situ gitu. Tapi at least lo harus mulai menyaring serangan itu dari tengah dan memastikan bola jangan sampai ke belakang dulu. Dan itu yang terjadi pada laga melawan Munchen. Munchen sulit untuk masuk ke final third-nya karena memang kesaring dulu di tengah gitu. Tapi bagaimana bola-bola crossing misalnya nanti sampai gaya-gaya Premier League yang seperti itu, yang lo main low block dengan sangat luar biasa, lalu lo counter, itu kan juga menjadi masalah yang belum dihadapi ketika mereka nggak ada Gabriel. Jadi emang 1-2 laga mungkin sudah dilewati gitu. Tapi kita bicara laga yang jauh lebih panjang. Karena kan reparasi sebuah tim kan 1-2-3 game mungkin nggak masalah gitu. City tanpa Rodri, City tanpa Fernandinho dulu kan, mungkin 3 laga lo bisa ubah dikit ya. Tapi begitu itu panjang hitungannya bulan, itu lo pasti akan goyang. Nah, gue nggak tahu apakah cukup panjang absennya Gabriel
akan mempengaruhi Arsenal, lah itu yang masih harus dilihat. Sisa 2025 sih harusnya nggak ada Gabriel ya. Dan itu yang menarik dari situasi 3 game terakhir yang mana Mas Aryo singgung udah nggak kebobolannya hampir identik. Lawan Sunderland mereka dua-duanya kirim bola long ball langsung ke area barisan pertahanan, duel dulu, second ball manfaatin. Lawan Munchen juga gitu, kirim bola langsung jauh, second ball jadi gol. Si Lennart Carl itu langsung dikirim cutback lah kalau si Lennart Carl ya. Jadi situasi golnya mirip-mirip sebenarnya, itu mulai kelihatan dari area itu. Tapi kemampuan mereka untuk membatasi lawan mencetak tembakan, bukan mencetak gol, bahkan mencetak tembakan aja. Emang Arsenal ini jagoan banget dari situasi kayak begitu. Jadi menurut gue butuh situasi spesial lah untuk bisa menyebol gawang mereka. Dan yang lebih bikin spesial lagi adalah ini Munchen loh, tim yang bisa dikatakan paling inform di musim ini selain Arsenal. Mereka memulai musim bahkan sejarah baru kita lihat ada tim bisa menangin 16 pertandingan beruntun di all competition di awal musim, baru Munchen doang dengan Kompany. Tapi lawan Arsenal different kick menurut gue, yang mana kita lihat kemampuan mereka untuk lawan Atletico, mereka bantai juga dengan skor 4-0. Abis itu ngeliat kemampuan lagi kemarin mereka lawan Munchen bisa mencetak 3-1 kayak begitu. Ini tim memang another level sih menurut gue di musim ini ya. Semua pemain begitu cair, dan poin gue adalah jarak poin di Liga Inggris juga udah mulai melebar. 3 poin masih kebuka dan masih sangat terbuka. 6 poin masih ada kesempatan, tapi kalau sampai di pekan ini bedanya 9 poin, game over menurut gue untuk Liga Inggris. Udah punya Arsenal aja deh. Kalau sampai 9 poin ya, itu menurut gue poin pembeda. Itu yang terjadi juga Liverpool City musim lalu di November juga, itu beda 9 poin di November. Jadi menurut gue 9 poin di November itu menurut gue bisa aja kok indikasi bakal game over. Kalau di kantornya 3 musim lalu 8 poin doang Mas itu Arsenal sama City. Tapi kalau musim ini kalau nyampe menang sama peringkat 2-nya 9 poin, terlalu banyak menurut gue. Kalau festive periodnya belum dihitung. Nah, ini kan yang selalu menjadi ganjalan ya. Yang menarik kemarin wawancara sama Kimmich. Kimmich ditanya, gimana lu melawan Arsenal? Are they the best team you ever face? Enggak. Dia bilang, tim yang tersulit yang gue hadapi PSG. Dia bilang seperti itu. Karena mereka berharap Arsenal akan bermain dengan sepak bola seperti PSG. Rapi kan, dari sisi bermain rapi, ya tiki-takanya kelihatan lah seperti apa, possession pinggir pendek-pendek seperti itu, nge-create pelan-pelan gitu. Nah di situ hebatnya Arteta memang. Arteta tidak textbook lagi seperti 3 musim lalu. Yang kita tahu ini permainan terindah yang dimiliki sebuah tim ya emang timnya Arteta, harus gua akuin di Premier League gitu. Tapi kan yang gue bilang dia nggak cukup dewasa untuk bisa mengubah gaya bermain, memaksimalkan potensi-potensi yang nggak bisa dikuasai oleh lawan-lawannya. Nah di musim ini hal-hal seperti itu, faktor-faktor itu yang dikatakan oleh Kimmich juga. Di luar gaya bermain sepak bolanya, justru mereka bisa master itu. Bola-bola mati, set piece, bola-bola jauh, perubahan antara kadang low switch play yang kayak gitu-gitu tuh yang membuat tim ini sulit ditebak untuk gaya bermainnya. Dan kenapa gue bilang tim ini adalah tim yang punya peluang besar untuk menjuarai Liga Champions, ya karena kita bicara kedalaman squad. Iya. Kedalaman squad yang sangat luar biasa lah ya. Kemarin masuk kita bilang Madueke belum sembuh loh nih. Havertz belum ada loh nih. Ntar Gabriel Jesus juga belum ada juga. Tapi begitu fluid mereka bermain dan semuanya bisa ketika masuk langsung memberikan kontribusi. Madueke seperti itu, Martinelli seperti itu, Trossard seperti itu, Merino seperti itu. Jadi tweaking yang bisa dilakukan oleh Arteta tuh kualitasnya tetap ada di sini gitu loh. Jadi sulit lo akan bisa menghadapi mereka. Nah, ini akan sangat cocok di sistem Liga Champions. Makanya kenapa gue bilang mereka peluangnya lebih besar di Liga Champions. Tapi kan kalau kata Mas Hera tadi kayak hampir nggak ada celah ya Arteta bersama Arsenal musim ini. Jadi menurut lu Zal, apa hal yang emang benar-benar bisa mengganjal Arsenal untuk menggagalkan mereka meraih trofi-trofi yang possible mereka menangkan di musim ini? Karena kan kalau dari tadi kan emang benar-benar nggak ada celahnya. Squad depth, terus juga even cedera pun juga mereka bisa solve semuanya. Itu menurut gue poin penting banget, dan at this point menurut gue belum ada celah yang benar-benar bisa menganga gitu, celah yang bisa dimanfaatin sama tim lawan. Jadi ini tim memang kuat banget, dan ini kalau gue inget-inget Rio Ferdinand juga pernah bilang situasi tim kayak begini biasanya kenapa tim ini bisa menyapu bersih lawan-lawan, karena udah ketemu faktor arogansi di tim gitu. Yang mana Ferdinand sama Fergie itu dulu ditanam banget sama Fergie. Yang mana arogansi itu lu ngerasa di atas lapangan lu yang terbaik, lawan lu sikat. Itu bener-bener bisa mempertahankan itu dan lu bisa win streak dengan hal kayak begitu. Dan menurut gue itu terjadi juga ke Arsenal, karena kalau kita lihat metode yang diajarin sama Arteta kalau ngasih post match interview kayak di musim lawan PSG, ya congrats buat PSG, mereka menyingkirkan tim terbaik. Itu situasi menurut gue dibangun sama Arteta kalau dia pengen ngebangun tim ini secara mentalitas dan juga dari segi kepercayaan diri sangat jauh di atas tim-tim lain. Dan menurut gue itu udah hampir nggak ada celah di musim ini, dan ya semua akan
menjadi milik Arsenal sih kalau gue lihat sampai sejauh ini ya. Tapi ya ini game yang make or break menurut gue lawan Chelsea. Poin gue adalah kalau sampai jaraknya jadi 3 poin masih terbuka, tapi kalau sampai 9 poin udah game over menurut gue. Liverpool punya keangkuhan yang sama loh di musim lalu. Itu dia. Karena kan Itu juga dia. Quadruple kan? unbeaten di Quadruple. Champions League juga kan? Iya. Siapa sama. yang bisa ngalahin Liverpool? Situasinya sama. Aing tanya. Situasinya sama tuh Iya, sebenarnya. iya, iya kan? Bedanya kedalaman squad. Iya, tapi kan ya tadi kedalaman squad juga kalau menurut gue juga secara mentalitas kan beda sama musim lalu. Terutama kalau kita ngeliat pertandingan kemarin, pergantian pemain dan semua yang dia lakukan Works. itu semuanya worse gitu. Iya. Terutama kita ngeliat di babak kedua di mana masih 1-1 waktu itu. Iya. Terus juga Saka berani ditarik oleh Arteta, dimasukin Martinelli, Madueke digeser ke posisi itu. Berarti ini membuktikan bahwa Arteta ini udah matang dalam segi mentality dan juga taktikal udah matang semua Mas Aryo. Iya. Dari musim lalu gue udah bilang, ini pelatih udah semakin dewasa untuk menyikapi setiap pertandingan. Gue nggak mau gaspol, gue nggak mau ngabisin bensin di tengah jalan. Hal-hal seperti itu udah mulai dikuasai oleh Arteta semakin kesini. Bedanya musim lalu nggak semuanya bisa perform di level tertinggi, belum ditambah pemain-pemain seperti ini. Nah sekarang dia punya kepercayaan diri untuk bisa melakukan rotasi karena siapapun yang dia mainkan, outcome-nya akan sama dengan levelnya yang setinggi itu. Dia udah berapa kali ngebuktiin kan, tanpa Saka, tanpa Odegaard, malah lebih matikan. Gue sih sekarang milih Eze dibanding Odegaard. Sepakat. Gila ini pemain selalu bisa mikirnya progres ke depan gitu kan. Ketika dapat bola, gimana caranya gue masuk ke dalam kotak, gue tembak. Gimana caranya? Itu kan yang membuat lawan lo tertekan terus gitu kan. Sementara kalau lo Odegaard, cet balik ke belakang. Cantik. Mainnya tuh butuh lebih banyak touch untuk menciptakan atau meng-create sebuah chance sebelum lagi nyetak golnya. Tapi sama Eze, lu butuh cuman berapa touch, tembakan dan menjadi gol. Jadi Arteta udah cukup pede untuk melihat squad dia bisa gue tarik, dia bisa gue istirahatin tanpa mereka merasa keberatan untuk dirotasi gitu. Karena gue pasti dapat menit main kok, gue pasti dapat dan gue akan kontribusi saat gue dimasukin oleh pelatih. Dan semua pemain kayaknya level pemikirannya sama gitu. Jadi semuanya flow-nya enak. Iya. Kayak 2 tahun jadi runner up udah mendewasakan seorang. Tiga tahun ya. Udah 3 tahu tahun deh. jadi runner up udah mendewasakan seorang Arteta ya. Mendewasakan dan mengubah mindset ya, yang mana dia kemarin merevolusi istilah menurut gua. Oke. Yang mana kadang kita biasanya istilah starter dan pemain pengganti. Tapi Arteta udah ngubah itu, starter dan finisher. Jadi dia udah nyiptain pemain-pemain yang sebagai starter dan pemain-pemain yang bakal menyelesaikan pertandingan. Dan di musim ini itu terbukti menyelamatkan mereka dari berbagai momen. Martinelli menang di Athletic 2-0 itu setelah dia masuk. Lawan City juga menyelamatkan poin dari Martinelli sebagai pemain pengganti, dan kemarin juga pemain pengganti bisa ngasih impact lagi. Jadi Kill the game ya. kill the game sebagai barisan-barisan yang siap untuk menyelesaikan pertandingan. Itu menurut gue sesuatu yang udah diubah sama Arsenal. Tapi gue mulai kepikir mungkin satu-satunya hal yang bisa mengganggu mereka untuk bisa nggak jadi juara adalah mereka udah ngerasa juara di titik ini. Itu yang harus diperhatiin. Mental sebenarnya. Jumawa ya. Itu Bottle ya itu. Kalau bisa ngebotol ya mereka sendiri gitu. Arsenal. Dan menurut gue Chelsea punya tools buat nyakitin Arsenal lah setidaknya. Yap. Karena mereka situasi sekarang lagi positif banget, dan menurut gue untuk bisa menyesangsarakan Arsenal tuh butuh menyesangsarakan. Menyesangsarakan Arsenal. Lu butuh pemain-pemain kayak James. Pak Mahfud ya. Menyesangsarakan apa menyesangsarakan jadinya tuh. Lu butuh Reece James. Ini pemain yang menurut gue setup big gamesnya punya kemampuan menyesangsarakan Arsenal. Ala-ala Kimmich dan juga Trent Arnold. Ini James harus dimanfaatkan. Ngomongin soal Arsenal Chelsea, kata Rizal juga bakal jadi match yang make or break. Kita punya prediksi line up yang akan diturunkan kedua tim ini ya. Nah, ini dia. Masih dengan Merino di depan karena Gyökeres masih cedera. Terus juga dari lini Chelsea juga Liam Delap di depan yang kembali dari cedera, Pedro Neto segala macem. Si Trossard cedera ya kemarin. Trossard ya akhirnya diganti kan kemarin Doubtful kan. ya kayaknya ya. Dan kalau kita lihat dua tim ini kan punya mental yang baik gitu kan, setelah Chelsea menang lawan Barcelona, terus juga Arsenal habis menang lawan Munchen. Menurut kalian bakal jadi pertandingan yang sengit dong berarti nanti? Sengit lah ya, Stamford Bridge sengit. Dan menurut gue kalau dari line up ini mungkin perubahannya cuma di tengah ya, yang mana mereka gue soroti Chelsea ini kalau big games lebih cenderung menggeser Reece James ke area tengah dan memainkan Mayo Gusto sebagai bek kanan. Jadi situasi mereka ketika defend tuh unggul jumlah karena James punya karakter bertahan yang bagus dan Mayo Gusto selalu ada di sana juga. Jadi menurut gue opsi yang akan dipilih adalah memainkan James di tengah kayak lawan Barcelona lah. Sistem setup seperti itu, dan Saka lawan Kukurea juga akan jadi battle yang sangat menarik. Dan itu poin gue adalah Chelsea bisa aja nyulitin karena faktor Stamford Bridge, dan mereka tim yang kalau ngomongin Arsenal matang, mereka juga udah mulai matang nih. Karena musim lalu pengalaman musim lalu juara di Conference League, juara di Piala Dunia,
menurut gue itu bisa membentuk karakter mereka untuk bisa menjadi lebih baik dan mengganggu title race tidak ini musim ini. Duet pertahanan dari Arsenal. Ini kan kalau kita lihat dari kemarin belum teruji. Kalau lawan Chelsea ini bakal teruji, Mas Aryo. Teruji karena ya kemampuan dribble ya pemain-pemain Chelsea Neto. dan ngebuat gak nyaman lini pertahanan lawan, mencoba meng-stretch lini pertahanan lawan. Chelsea melakukan itu di banyak games. Walaupun mungkin nggak terlalu convincing the way mereka bermain ya, tapi cukup untuk bisa mendapatkan 3 poin. Chelsea-nya Maresca tuh sekarang kayak gitu. Mereka cukup 1 gol, mulai terancam, gue tambahin lagi 1 gol. Tapi ya kayak bukan meant untuk melakukan itu gitu, tapi somehow mereka bisa deliver itu. Estevao bisa melakukan itu, Pedro Neto. Kayaknya kalau depan kalau João Pedro sembuh sih gue mending. Pedro ya? Iya, Sama Pres bantu. João Pedro dibandingkan Delap ya. Sisi kiri Sap aja Delap. Calafiori kayaknya tetap bakal jadi pilihan ya, karena ngelihat Lewis Kelly kemarin match lawan Munchen juga jadi salah satu backline yang bolong di sisi kiri. Calafiori kalau dia fit mah dia lah. Iya. Pasti dia jauh lebih dewasa juga, jauh lebih bisa menjaga kapan lo harus naik, kapan lo nahan, punya crossing juga yang bagus, presence di kotak penalti saat kita nggak lihat tiba-tiba dia bisa nongol di situ untuk bikin shots. Calafiori kalau gue sih pilihan utama sih di kiri. Antara Hincapié sama Mosquera sih. Mosquera ya. Mungkin itu sih pilihan yang agak sedikit bikin bingung. Kalau lu prefer Hincapié atau Mosquera? Kalau Buat untuk duet di sama Saliba. big games di Premier League ketika Saliba nggak ada sih pilihannya si Mosquera ya. Jadi gue rasa pilihannya akan jatuh ke Mosquera walaupun situasinya waktu itu menggantikan Gabriel dia kelihatan menggantikan Saliba dia nyaman di posisi right sided center back gitu. Tapi kalau untuk left sided agak-agak, tapi menurut gue untuk big games resikonya pilihannya ya yang terbaik menurut gue tetap Mosquera. Tapi ini situasi yang bakal Karena menarik lebih sering setiap di back posisi. 4 dia. Iya. Kalau Hincapié kan back 3 back three ya. Sama Alonso ya, sama Alonso sistemnya back 3. Jadi untuk kenyamanan gue memilih situasi tersebut dan ngeliat kondisi sekarang Chelsea itu sebenarnya kalau kita tarik mundur 2 bulan terakhir kita kesampingan hasil lawan MU dan Sunderland aja. MU faktor 10 orang, lawan Sunderland mereka kecolongan dan Sunderland emang lagi perform. Tapi Chelsea 2 bulan terakhir emang performa dia lagi bagus banget sebenarnya. Mereka lagi perform. Masalah yang terjadi di musim lalu ketika mereka udah unggul 1-0 mereka nggak dapat gol kedua, biasanya dia tetap dimanfaatin sama tim lawan. Tapi musim ini udah mulai bisa mereka atasi gitu. Lawan Burnley 1-0 mereka bisa terancam tapi habis itu nyari gol kedua mereka dapat. Jadi ini situasi menurut gue udah jadi pembeda antara Chelsea dan musim lalu. Ya harusnya musim ini kalau musim lalu si Maresca selalu bilang kita not in the title race, menurut gue nggak ada alasan bagi Maresca untuk bilang itu lagi dan mereka harusnya ada di title race untuk musim ini. Oke. 26 poin menurut gue udah bagus banget sejauh ini. Jadi prediksi Untuk demi meramaikan title, Chelsea. gue unggulkan Chelsea karena bisa itu tadi menyengsarakan Arsenal di belakang. Nah ini nih, karena Rizalnya lagi taruhan nih. Oh iya. Bang Abrar kemarin. Nanti coba kalian cek di KPI ya JM Team ya Rizal sama nanti Bang ya. Abrar. Kalau Chelsea Liverpool menang dan Arsenal kalah, Bang Abrar. traktir. Buka baju. Waduh, jangan dulu. Buka baju lari bukan lo? Oh, gua kira buka baju lari. Beda itu akhir musim. Itu nanti kan. Tapi kalau sebaliknya Liverpool kalah, Arsenal menang. Gua yang traktir. Lo yang traktir Rizal dan ya, di nggak KPI ya. nggak berlaku kalau dua-duanya menang. Jadi dua-duanya nggak menang. Kalau itu nggak berlaku, tapi mungkin yang berlaku adalah Ya kalau berlaku ini. kalau dua-duanya menang, mending kalian ini deh berdua, Patungan ya? Patungan. Tutup tahun ya? Setuju nggak? Bang Abrar setuju soalnya. Setuju nggak lu? Bisa aja sih. Nah, bisa oke aja. berarti dua-duanya setuju. Liverpool lawan West Ham, maksud lo kalah? Iya. Gua enggak. Apa poinnya kalau begitu kita? Ya udah, Emang berbagi janjian aja Zah. jadi kalau begitu. Berbagi aja Zah. Kalau Mas Aryo, prediksi Kayaknya Derby London, Chelsea sih. Ya Chelsea kan gitu tuh, ketika punya misi yang berat, yang orang nggak memandang mereka, justru biasa ngebalikin situasi dengan cukup nyaman. Final lawan PSG siapa sih yang ngira? Iya. Bisa diacak-acak PSG sama mereka. Juara dunia, PSG yang lagi mainnya bagus-bagusnya, solid-solidnya, maut-mautnya gitu. Itu bisa mereka atasin itu. Ya Arsenal at some point kan lagi kayak PSG nih ya, dari sisi permainan, dari sisi hasil, dari sisi kepercayaan diri. Ya Chelsea punya kemampuan untuk agak sedikit merusak itulah. Tapi kan tenang aja, kan mau 7 poin kan? Masih jauh kan? Biar seru aja. Biar seru. aja. Jauh. Tapi kita lihat juga ini pertandingan yang akan bergulir nanti di weekend ya, JM United Team mana ya. United? Kita coba lihat ada Liverpool, West Ham, terus juga
United Palace ya. City Leeds easy win lah ya buat City. Balik ke jalur kemenangan. Balik ke jalur Karena Guardiola kemenangan. udah ngomong season start from now, jadi harusnya menang dia lah. Yang mengutip kata-kata lu itu ya salah. Iya dia, gue duluan soalnya yang ngomong. MU Palace. Palace. Nah, ini seru nih MU Palace Mas Aryo. Wah, kalau di kandang Prediksi. Palace agak ngeri-ngeri juga ya Palace Belakangan ya. Iya, nggak kan, pernah menang dia. Iya. Jadi Tapi kayaknya saatnya MU balik menang. Kirain saatnya MU apa. Tapi Menang 3 musim lagi. terakhir Zal, emang- MU Zal. 3 musim terakhir mereka kesulitan di Selhurst Park, nggak pernah menang. Jadi gue bakal ngelanjutin ke Palace. Palace bakal oke. bisa ngatasin MU. Oke, itu dia. Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih Mas Aryo, terima kasih Rizal Palevi. Tapi Zuf. gua mau mengingatkan lagi nih buat JM Team karena tanggal 30 November nanti bakal ada The Juara 3. Bakal seru banget karena bakal ada 10 kategori pertandingan yang dijamin panas dan penuh kejutan ini ya. Dan yang bikin makin pecah adalah bakal hadir tim-tim favorit seperti Rans, ada juga podcast Anjur, Vindes, plus deretan sport influencer tanah air yang siap bikin lapangan makin terpadel-padel ini ya. Semua keseruannya dipersembahkan oleh Yuasa yang selalu nyalakan harimu. Jadi sekali lagi catat tanggalnya ya, di tanggal 30 November. Siapin waktu dan jangan sampai ketinggalan. The Juara 3 hanya di JMTV. Itu dia. Ada siapa aja ada Zuf? Ada banyak. Ada juga kan? Mas Aryo, Mas Masih ada Mas Panji, Aryo. Mas Panji Ada main. Olimpian loh. Ada Pak Wamen Taufik Hidayat, ada Tontowi Ahmad, Owi. Itu duetnya ya? Banyak. Iya, Itu kriminal pasangan. sih duetnya masa begitu. Buset. Ada Andrian Ratu Randang berpasangan dengan Daniel Wenas. tenis dan Ada basket. Pak Wandi Wanandi berpasangan dengan Agripina. Seru Wih. nih. Itu kalau gua lolos dari grup lawan-lawannya itu. Siap-siap Mas. Mending Kita standby, dukung Mas Aryo. Let's go Mas Aryo. Tapi sekali lagi sebelum kita closing kita juga turut berduka ya. Oh, iya. Kita berdoa juga buat teman-teman kita yang ada di Sumatera, semoga semuanya terselesaikan dan Amin. cepat pulih kembali seperti semula. Amin. Pokoknya kita bersama kalian stay safe semuanya. Semoga bisa kembali seperti semula intinya. Sekali lagi terima kasih buat Mas Aryo dan juga Rizal Palevi. Kasih, Terima Zul. kasih juga untuk Roro Jonggrang yang udah mempersembahkan LED dan terima kasih juga untuk GeForce yang sudah support TVI kali ini. Terima kasih juga untuk JM Team yang udah nonton. Sampai ketemu di Dewan Pandit episode berikutnya. Bye bye.